Baik guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya orang lembur dari ujung negeri anta beranta ya. Kali ini dunia perpolitikan memang sedang tidak baik-baik aja, alias memanas di kalangan elit politik ya. Tentunya rakyat biasa tetap santai dan nyaman selama bansos itu mengalir deras ke kantong-kantong rakyat ya. Sama seperti tahun 65 lah, mirip-mirip dikit ya. Yang penting tetap cair ya. Jangan lupa nanti ditunggu jadwalnya bansos ya. Baik, guys. Nah, dari sejak kapan itu ya banyak banget baliho bertebaran di mana-mana. Memang komentar-komentar netizen itu pedes-pedes ya ketika lihat baliho yang sudah tahu-tahu bertebaran di seluruh Jakarta. Bahkan ada yang dari Ciamis nih komentar nih. Sebentar saya lihat. Nah, koalisi. Nah, ini dari Tempo sudah merilis beritanya tentang baliho juga ya. Kemarin sempat viral di mana-mana, tapi saya lihat kok sumbernya dihapus. Tapi ternyata ada di Tempo sudah tayang lagi ya. Akhirnya saya coba bahas nih ya. Koalisi masyarakat sipil duga pemasangan baliho Prabowo Gibran oleh polisi atas perintah atasan ya. Nah, kalau atasan memang sudah memerintahkan, memang ya harus dilaksanakan ya. Jadi koalisi masyarakat sipil untuk pemilu demokratis menduga pemasangan baliho pasangan Prabowo Gibran Raka Buming Raka dilakukan anggota polisi karena ada perintah dari atasan ya. Perhatikan ya. Nah, ini ada komplain dari salah satu warga ya, dari salah satu netizen di sebentar saya ya, ini it's a magic. Ya, kita coba lihat di layar monitor ya. Nah, itu ada komentar, ada seorang mahasiswi yang memvideokan ya balihonya bikin pusing di daerah Ciamis ya. Nah, ini komentarnya netizen ya. Nah, ini coba kita dengarkan videonya lagi sebentar. Baik, nah ini bahasa Sunda ya. Ulang. Hebat euy. Anak presiden gitu loh. Kaesang Pangarep. PSI sama karek dan oge muncul. PSI itu muncul di mana-mana ya. PSI ya. Kalau ada yang ngerti bahasa Sunda lancar, tolong di komen nanti kita translate ya. Dihitung-hitung ada se-Kabupaten Ciamis ratusan baliho ya. Eta teh Ciamis Hungkul, itu mah Ciamis doang ya. Hanya Ciamis ya. Ya, semua nilainya bisa miliaran. Bayangin ya, seorang mahasiswi bisa komplain sebegitu di depan baliho. Semua nilainya bisa miliaran. Bayangkan, ngeri. Itu duit dari mana? Dari mana duitnya? Ya? Oh, dari mana duitnya? Kok tiba-tiba ada? Nah, semua baliho nggak ada izin. Enak-enak jadi anak presiden, mentang-mentang anak presiden ya. Mudah-mudahan kalau salah mohon di komentar, maklum kan bahasa ya Betawi campur-campur macem-macem ya. Jadi orang Indonesia asli saya sih ya. Ya, keren. Coba diulang lagi ya. Sekali lagi. Oh, udah pakai cara ini ya. Baik, kita komentarin dikit ya. Baik, sekarang kita coba komentarin ya dari Twitter ya. Ini dari Kabupaten Ciamis, komentar mahasiswi di depan balihonya Kaesang ya. Memang saya juga pengen komentarin ya, tapi nunggu ada yang ini. Karena kan kita sebagai media harus bersifat netral gitu ya. Nggak ada yang sekarang netral sih, puyeng pala. Siap. Nih, silakan. Ini bahasa
Sunda. Nanti kalau ada yang paham bahasanya tolong di komentar. Nanti kalau saya terjemahkan salah mohon dikoreksi. Terima kasih. Siap. Hebat anak presiden gitu loh. Kaesang pangarep teh. PSI karek ogenan muncul baliho di mana-mana. Lamun dihitung-hitung sakabupaten Ciamis aya ratusan baliho. Eta teh Ciamis hungkul. Kabeh nilainya bisa miliaran. Di mana duitna? Saha nu masangna? Kok ujug-ujug aya? Kabeh baliho teu aya izin, teu mayar pajak. Kena-kena anak presiden karek jadi ketua 2 poe ogenan. Geus make cara kieu kami muak. Sampai meludah ya, gile keren. Nah ini nanti kita komentarin yang lebih pedes, tapi nunggu banyak para netizen yang sudah muak gitu ya, ya dengan hashtagnya kami muak ya, betul. Nah Mbak ini memang mungkin bisa melegitimasi berita ini ya. Nah, Koalisi Masyarakat Sipil duga pemasangan baliho Prabowo Gibran oleh polisi atas perintah atasan ya. Memang kalau ngangkat-ngangkat berita, ngangkat-ngangkat baliho gitu nggak bisa sembarangan, karena saya sendiri pribadi yang nggak kuat ngangkat-ngangkat begitu sendirian gitu, apalagi masangnya butuh ngebornya lagi, butuh nancepinnya lagi, atau kalau udah ada pembatas dindingnya yang mesti dipaku dulu terus diikat lagi ya, itu kan butuh panjang, butuh sesuatu yang ribet gitu ya. Ini memerlukan nggak bisa satu orang, memerlukan dua atau 3 orang lebih ya. Nah, ini dari Tempo.co ya. Nah, Koalisi Masyarakat Sipil duga pemasangan baliho Prabowo Gibran oleh polisi atas perintah atasan. Waduh, ini dugaannya lebih ngeri kan ya. Nah, mahasiswa tadi melegitimasi berita ini sehingga dapat diduga memasang baliho-baliho itu butuh banyak orang ya, terutama dengan akun Twitter ini yang menyebarkan video mahasiswa tadi. Nah, itu komentar butuh 100 atau 1000 orang untuk berkomentar seperti ini di depan baliho ya. Mungkin salah satunya ya saya nanti ya. Ya, kemungkinan ini pusing, muak kayak gitu ya. Nah, kita komentarin dikit ya. Koalisi Masyarakat Sipil tadi udah ya. Nah, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis menduga pemasangan baliho pasangan Prabowo Gibran Raka Buming Raka dilakukan anggota polisi karena ada perintah dari atasan ya. Nah, karena memang nggak sembarangan kalau ngangkat begitu ya. Nah, kami menilai dalam negara demokrasi dan negara hukum, tugas dan fungsi utama ya polisi adalah menjalankan penegakan hukum dan menjaga keamanan ketertiban masyarakat ya. Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia PBHI Julius Ibrani akan dalam keterangan tertulis Ahad 12 November 2023 ya. Keamanan dan ketertiban masyarakat diatur dalam Undang-Undang 1945 dan UU Polri nomor 2 tahun 2002. Polisi tidak boleh terlibat politik praktis dengan mendukung salah satu kandidat presiden melalui pemasangan baliho. Pemasangan baliho oleh polisi itu jelas mencederai sikap netral polisi dan merupakan bentuk kecurangan pemilu ya. Nah, seperti kita lihat dulu banget ada yang nyopotin baliho itu pakai mobil tank hampir sekelas tank baja ya. Pokoknya pakai mobil kayak mobil pangkatan perang gitu untuk nyopot baliho aja gitu. Nah, apalagi masangnya kan lebih ribet dibandingin nyopot. Kalau nyopot kan tinggal potong-potong, tinggal bongkar, langsung masukin mobil gitu udah kelar gitu. Paling 5 menit 10 menit beres gitu ya. Asal nggak mencederai orang aja, atau asal nggak ngerobohinnya itu nggak nimpah pengendara mobil atau apa. Tapi yang penting lebih cepat daripada masangnya. Nah, masangnya ini kan ribet gitu ya, nggak sembarang orang bisa masang begituan ya. Nah, lanjut lagi, menurut koalisi ini
Pemasangan baliho oleh polisi semakin menunjukkan bahwa kekuasaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terus menggunakan semua kekuatannya untuk menangkan anaknya Gibran dalam pemilu 2024. Ya, kalau anaknya Gibran nggak menang ya sebagai seorang bapak ya mustahil lah, ya kan, nggak mau lah, jangan sampai anaknya itu kalah, pasti harusnya harus menang itu, ya. Kalau bisa ya harus menang lah pokoknya ya. Nanti salah-salah ngomong bisa kena RKUHP yang baru. Nah, sebelumnya baliho dari lawan politik Prabowo Gibran justru diturunkan aparat keamanan di beberapa tempat seperti di Bali dan lainnya. Lebih parah lagi, menurut koalisi, intervensi kekuasaan terjadi dalam ruang hukum melalui drama di Mahkamah Konstitusi terkait dugaan intervensi pada putusan MK nomor 90 tentang batas usia capres-cawapres. Iya. Nah, ini koalisi ini ya, koalisi masyarakat sipil ini mendesak Bawaslu, Kompolnas, Komnas HAM menyelidiki dugaan kuat pemasangan baliho Gibran oleh polisi di Jawa Timur karena hal itu melanggar undang-undang dan tidak bisa dibenarkan dengan dalih apapun ya. Memang nggak bisa kalau semenjak anaknya itu naik melalui putusan yang kita duga itu putusan yang mengada-ngada, yang memuluskan jalan Gibran untuk menjadi cawapres, itu mungkin dari sebagian tokoh dan aktivis sudah mulai gerah ya. Dan ada Bung Ahmad Kozidudi juga menyebutkan bahwa ini maling konstitusi ya, hasil dari konstitusi yang nggak putusan konstitusi yang nggak sah itu ya. Kan Anwar Usmannya dipecat melanggar kode etik. Nah, sedangkan melanggar kode etik itu seharusnya putusan itu dibatalkan. Nah, tapi ternyata tetap ngulusin itu secara nalar saya juga nggak nyambung gitu. Kalau orangnya dipecat gara-gara kode etik, terus putusannya sah, kan nggak nyambung gitu. Ini mirip-mirip seperti kardus digembok di zaman tahun pemilu 2019 ya, di mana kardusnya digembok terus tapi gemboknya yang dipotong, bukan pengikatnya yang dipotong. Itu, aduh, kadang-kadang ini cara-cara bernegara seperti ini kok cara-cara seperti orang zaman tahun 65 ya, ketika Jenderal Ahmad Yani digeruduk ya. Pasukan elit ya, Bapak dipanggil Pak, ya siap. Nah itu seperti itu ya, cara-cara bernegara seperti ini, mirip-mirip lah dikit ya. Ya saya menduga semoga para elit politik bisa bersabar dan para tokoh aktivis yang sudah mulai geram atau dengan hashtag kami muak itu mulai bersuara lebih keras lagi, mulai melakukan apa yang sah untuk mulai melakukan apa yang seharusnya konstitusi dilakukan di negara ini. Sekian dari saya, orang lembur dari ujung negeri Anta Beranta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.